Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wasyukurillah, la haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi sholli sholli wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, malam hari ini kita dapat berkumpul kembali, berjumpa kembali dalam media online untuk melaksanakan silaturahim dan juga thalabul ilmi. Kita menimba ilmu, meningkatkan kekuatan iman kita, iman Islam kita. Semoga apa yang kita niatkan pada hari ini bisa mendapatkan ridho dari Allah dan berkahnya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Salam salawat, semoga tetap tercurah untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, para alim ulama, serta umat Islam yang berjuangkan agamanya, dan semoga kita termasuk di dalamnya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Rekan-rekan sekalian, teman-teman, puan fillah rahmatullah, sudah hadir juga bersama kita Ustadz yang selalu setia mendampingi kita untuk mengkaji, sudah seri kesekian, season kesekian untuk pendalaman tata cara sholat menurut sunnah Rasulullah SAW. Dan malam hari ini kita akan lanjutkan kembali. Yang lalu kita sudah sampai pada setelah takbiratul ihram adalah meletakkan tangan. Dan sekarang kita akan lanjutkan materinya. Kalau saya lihat di buku itu kita masuk ke doa istiftah ya. Ya, nanti istiftah ya istilahnya. Ya, boleh dua-dua, ada yang baca istiftah, ada yang iftitah. Iftitah ya, oh ya. Baik, untuk membersihkan waktu, marilah kita. Tapi Pak Adi, mohon maaf, ini ya, yang memandang tempat sujud ini sudah belum? Belum. Kemarin baru meletakkan tangan di pinggang terakhir, Ustaz. Artinya kan itu belum ya? Belum. Nanti istiftah yang dulu istiftah baru. Oh, istiftah dulu ya? Iya. Urutannya. Bentar. Bukannya itu dulu, melihat tempat sujud dulu baru istiftah. Iya, melihat tempat sujud. Tadi saya lihat juga sih. 28 ini. Kalau di tempat sujud tuh 29. Istiftah 297. Oh iya, saya kalau melihat tempat sujud ada di 28 sekian. 288. Tadi juga saya sempat lihat sih. Larangan istiftah itu 284. Larangan berkaca pinggang. Berkaca pinggang. Terus setelah itu, oh iya, ini memandang tempat sujud dan kusuk ketika sholat. Iya. Ini kelewat tadi. Benar. Baik, sebelum kita mulai, mari kita buka dulu dengan bersama-sama membaca suratul Fatihah. Semoga dan suratul Fatihah ini bisa memberikan keberkahan buat kita semua. Amin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, silakan pada Ustadz untuk menyampaikan materinya. Pada Ustadz. Terima kasih Pak Adi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak-bapak, kawan-kawan jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah,
Pertama-tama senantiasa kita memanjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, karunia, taufik, hidayah serta inayah yang diberikan kepada kita pada kesempatan malam hari ini. Alhamdulillah Allah pertemukan kita kembali untuk mencari ilmu di antara ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala melalui kajian yang sudah kita langsungkan beberapa kali ini. Kita insya Allah akan melanjutkan lagi kajian kita dengan tema sifat-sifat salat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena salat ini adalah di antara amalan yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamati min amalihi salatuhu. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya di antara yang pertama-tama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dari amalan seorang hamba adalah salatnya. Fa in saluhat saluhal amal kullu. Kalau seumpamanya dia baik salatnya, insya Allah amalannya juga baik. Ya, kalau seumpamanya salatnya buruk, maka kemungkinan besar juga amalan-amalannya buruk. Dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, al-ahdu bainana wa bainahumus shalah, faman tarakaha faqad kafar. Pembatas, artinya pemisah antara kita dengan orang-orang kafir adalah salat. Barang siapa yang meninggalkannya, maka dia telah kafir. Maka insya Allah kita semuanya sudah paham tentang bagaimana pentingnya Islam dalam pentingnya salat dalam agama Islam. Nah, kita akan melanjutkan. Terakhir kita sampai pada pembahasan tentang larangan berkaca pinggang ketika salat. Sebelumnya kita membahas tentang posisi tangan ketika kita berdiri dengan berbagai macam. Ada yang di dada, kemudian ada yang di antara pusar dan dada, yang di bawah pusar di atas pusar di bawah dada. Ada kemudian yang di bawah pusar, kemudian ada yang sama sekali tidak meletakkan di mana-mana. Ya, namanya irsal, menurunkan tangan biasa. Ya, insya Allah semuanya ada dalilnya. Karena itu diikuti oleh ulama-ulama besar ya. Kita tinggal memilih saja mana di antara pendapat itu yang menurut kita lebih kuat gitu ya. Artinya Allah kasih kita akal pikiran, kita bisa menimbang-nimbang. Kalau kita nggak bisa menimbang-nimbang ya, kita mengikuti ulama kita. Karena ada sebagian kaidah mengatakan pendapat orang awam adalah pendapat muftinya gitu ya. Jadi madhabnya orang awam itu madhab muftinya. Maka orang awam itu disuruh ngikut madhab Syafi'i gitu. Kemungkinan besar sekarang ini susah. Pasti dia ngikut madhab ya madhab gurunya ini madhab apa? Gurunya madhab Syafi'i ya dia ngikut madhab Syafi'i. Gurunya madhab Hambali dia ngikut madhab. Atau gurunya koktail. Ya. Gurunya ini madhabnya campur-campur. Ya, takbirnya pakai ini, rukuknya pakai ini. Nanti ya itu masuk ngikuti juga gitu kan. Orang awam tuh nggak bisa dipaksa untuk bermadhab. Orang bermadhab itu harus mengetahui kaidah madhab, pendapat-pendapat madhab ya kan. Nah, sementara orang awam ya gimana mau mengetahui kaidah-kaidah madhab gitu. Nah, untuk buka buku aja susah. Maka madhabnya ya madhab muftinya, madhab gurunya gitu aja. Ya itu Allah memudahkan. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang tahu ketika kamu tidak tahu. Tapi kalau ada kemampuan untuk memilih antar pendapat ulama, ya silahkan. Nah, Allah kasih kemampuan bahasa Arab, semuanya kan bisa menimbang-nimbang ini pendapat madhab Syafi'i, pendapat ini. Nah, dalilnya yang lebih kuat menurut saya ini. Ya, monggo. Dengan kapasitas pertengahan, istilahnya kan. Kalau yang pertama tadi ya, yang ikut aja gitu. Karena gimana untuk dia memilih antar pendapat, kalau dia nggak bisa bahasa Arab. Dia nggak bisa menimbang-nimbang gitu. Kita nggak bisa memaksakan orang sama kayak kita sebenarnya. Allah kasih kelebihan kita bisa mencerna atau bisa memilih pendapat. Tapi kan tidak semuanya orang bisa begitu. Maka dia ngikut saja. Nah, kalau Allah kasih kemampuan kita untuk memilih, alhamdulillah berarti tingkatannya agak tinggi sedikit. Nah, sebagian ulama usul fikih mengatakan itu derajatnya muttabi'. Ya ada muqallid, adanya taklid tadi ya, ngikut karena memang nggak ada kemampuan untuk itu. Kalau dijelaskan panjang lebar tentang perbedaan pendapat, malah bingung. Sebagian kan ya begitu ya. Wah, kalau pendapat ini, aduh,
bingung Pak Ustadz. Pak Ustadz apa bikin bingung? Udahlah apa menurut Pak Ustadz aja lah. Ya sudah, nah, orang kan begitu kan. Tapi ada orang ketika dikasih jawaban satu, nggak begini. Ustadz, jawaban yang lain gimana? Menurut pendapat mazhab yang lain. Oh, berarti ini tingkatan keilmuannya agak tinggi gitu ya. Biasanya orang-orang akademis kan begitu. Nah, itu biasanya tingkatannya levelnya muttabi disebut. Ikut tapi dengan bisa menimbang atau menguatkan mana satu di antara yang lainnya sesuai dengan ya dalil yang dikuatkan. Ada tingkatan yang ketiga lagi, dia mujtahid. Dia bisa langsung memahami Quran dan Sunnah, dia bisa langsung mengambil kesimpulan hukum dari Quran dan Sunnah. Ya monggo silahkan. Ada ulama-ulama zaman sekarang yang seperti itu gitu ya. Walaupun seumumnya dia mengaku bermadzhab Syafi'i, tapi kadang-kadang juga dia menyelisihi pendapat mazhab karena dia punya pemahaman sendiri gitu ya. Menurut dia berdasarkan kajian dia terhadap Quran dan hadis, pendapat itu mungkin tidak kuat sehingga dia mengikuti pendapat yang lain. Begitu juga mazhab yang lain juga, ya kan? Dan kalau saya lihat sih kebanyakan ulama sekarang kita malah seperti itu ya. Maka MUI ini walaupun mayoritas bermadzhab Syafi'i, tapi ketika mengeluarkan fatwa kan, ya dikumpulkan dari ragam mazhab. Dan di Mesir juga begitu kalau saya lihat fatwa-fatwa Darul Ifta, ya kan? Paparkan mazhab, oh ini mazhab ya tua, nggak harus mengikut satu mazhab tertentu gitu ya, yaitu bagi ulama dengan tingkatan mujtahid yang bisa mengambil kesimpulan hukum sendiri dari Quran maupun hadis. Ada sebagian ulama yang membagi cuma dua saja, mujtahid dengan muqallid gitu. Jadi yang muttabi tadi itu dianggap tetap muqallid, akhirnya tetap mengikuti mazhab, mengikuti pandangan ulama ya, karena nggak bisa menyimpulkan sendiri dari Quran dan hadis, ya kan? Ya sama, karena beragama ini hampir sama lah, dianalogikan seperti masakan. Jadi orang nggak bisa masak rendang ya jangan dipaksa untuk masak rendang. Orang ya sudah datang aja ke warung makan Padang, ya kan? Ada orang pengen pecel lele Lamongan, ya sudah tinggal datang aja. Jadi paksa untuk masak tidak bisa juga, gitu kan? Nah, maka dia milih, tapi dia bisa merasakan, oh kayaknya menurut saya nih lidah saya lebih cocok makan rendang daripada pecel lele. Ya silakan. Tapi kalau disuruh masak ya tidak bisa. Dan dalam beragama juga begitu ya. Ada orang yang memang tidak bisa dia meracik sendiri dari Quran dan hadis itu. Bisa bisa menimbang-nimbang saja antar pendapat ulama. Allahu a'lam. Nah, itu sedikit mukaddimah saja. Kita akan lanjutkan di halaman 288. Mungkin akan saya mulai Pak Adi seperti biasa, nanti setelah itu kita baca secara bergiliran. Oke, sudah ditampilkan. Memandang tempat sujud dan khusyuk ketika sholat. Khusyuk secara bahasa bisa berarti tunduk, ya, bisa juga berarti pasrah, patuh, bisa juga berarti takut. Ya. Artinya ketika kita khusyuk itu ya berarti kita benar-benar hati kita itu tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau orang tidak tunduk berarti dia sombong, gitu ya. Nah, itu artinya khusyuk. Kemudian dalam sholat ini kan ada istilah tumak ninah. Tumak ninah ini artinya tenang. Tenang bukan tegang. Jadi sholat itu yang dibutuhkan ketenangan, bukan ketegangan. Ada sebagian orang itu yang baru belajar sholat, ya mungkin baru tahu ya sifat-sifat sholat atau cara sholat Nabi SAW itu. Jadi kalau dia sholat tuh kayak tegang, kakinya tuh dilebarin terus, kayak benar-benar tegang gitulah. Kadang-kadang saya melihat, sholat tuh kan tegang, tapi tenang. Posisi ini mungkin posisi siap tempur gitu. Jadi kayak ya kaku semua gitu ya, kaki sudah agak lebar, kemudian lurus semua harus ke arah kiblat, kakinya itu benar-benar ke arah jari-jarinya tuh diluruskan, ya kan, kemudian berdiri. Nah, bukan seperti itu sebenarnya ya, karena khusyuk itu tumak ninah itu artinya tenang bukan tegang. Maka tadi awal-awal tadi Pak Sudirman juga sudah menceritakan ya bagaimana guru beliau tuh sholatnya kelihatan tenang gitu kan, ya nggak harus tegang, nggak harus, yang penting tenang ya salat itu santai. Di zaman Rasulullah ya salatnya tenang bukan tegang, dan khusyuk dalam salat. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza shalla taqta'a ra'sahu wa rama bi basarihi nahwal ard.
apabila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan salat, beliau menundukkan kepalanya dan pandangan beliau tujukan ke arah tanah. Artinya ke arah tanah adalah ke arah tempat sujud. Oke, Pak Adi. Ya, ada lagi. Ya. Ada keterangannya. Oke, ada keterangan di situ dari Muhammad bin Sirin dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza shalla rafa'a basarahu ila as-sama' wa nazalat alladhina hum fi salatihim khashi'un fataqta'a ra'sahu. Dalam riwayat ini disebutkan pernah pada mulanya Rasulullah ketika salat itu beliau mengarahkan pandangannya ke langit. Maka turun firman Allah, mereka yang khusyuk dalam salat mereka, ya kan, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un, telah beruntunglah orang-orang yang mukminun, orang-orang yang beriman ya. Siapa orang yang beriman? Salah satu sifatnya dia khusyuk dalam salatnya. Khusyuk tadi saya sampaikan artinya tunduk, patuh, pasrah, ya kan? Lantas Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kemudian menundukkan kepalanya. Oke, keterangan hadisnya mungkin kita skip. Kalau ada ayat, kalau ada hadis-hadis saja. Di bawahnya itu dikatakan ya Ismail bin Ibrahim, yakni Abu Ulayyah, menceritakan kepada kami dari Ayub dari Muhammad, dia berkata, sabata anna Rasulullah kana idza shalla, setelah saya dari Rasulullah mengerjakan salat beliau menyebutkan serupa dengan lafaz. Artinya Rasulullah kalau salat tadi menundukkan pandangannya. Fakana Muhammad ibnu Sirin yuhibbu an la yujawiza basaruhu musallahu. Muhammad ibnu Sirin, salah satu ulama tabi'in, beliau senang, artinya ya beliau membiasakan pandangannya itu ketika salat tidak melebihi tempat salat, maksudnya tempat sujud beliau. Riwayat yang lainnya, Sa'ad bin Mas'hur meriwayatkan dalam sunannya seperti ini dan menambahkan wa kanu yastahibbuna lirrajuli alla yujawiza basaruhu musallahu. Dan para sahabat sallallahu alaihi wasallam, sahabat Nabi, menyenangi seseorang yang sedang salat pandangannya tidak melampaui tempat sujudnya. Artinya ya di situ tempat sujud kita. Kalau agak ke sana berarti kan sudah, apalagi kalau melihat punggung orang atau sampai melihat ya. Gimana? Ngelihat tulisan di punggung orang kan. Oke. Satu lagi yang berdosa yang pakai baju pakai tulisan di punggung itu yang salah. Iya. Nanti yang pakai baju, ente kenapa lihat ke atas, kan disuruhnya lihat tempat sujud. Makanya tempat sujud yang ada gambar-gambarnya itu bahaya tuh, merusak konsentrasi. Iya. Harusnya polos. Sebenarnya begitu ya. Tapi ya kenyataan di lapangan kita. Tapi ya kebanyakan sajadah banyak gambarnya. Banyak gambarnya. Ya termasuk di Mekah Madinah kan ya istilahnya. Termasuk di Madinah sendiri itu sajadahnya luar biasa ornamennya. Nah, di Masjidil Haram juga begitu kan. Di atas di Ka'bahnya ada di atasnya itu kan apa namanya? Karpet-karpetnya itu kan wah tebel-tebel dan ukirannya apa? Ornamennya luar biasa. Tapi Allah alam, sebagian masjid saya yang lihat bagus, ada yang kosong depannya, tapi ornamennya itu cuma di tempat kaki ya, itu bagus loh. Jadi ada sebagian masjid ya, banyak juga di Indonesia sudah. Jadi yang depannya itu kosong, tapi ornamennya itu cuma di garis sujudnya itu, ornamen-ornamen lah, gitu kan. Nah itu kalau menurut saya sih itu lebih bagus. Ya. Tapi kalau sajadah-sajadah yang dijual sendiri-sendiri itu, ya ada yang itulah kadang-kadang sampai kita kebayang ada kayak gambar kucing, ya kan? Ada sebagian yang kayak gambar Ka'bah, ada gambar Ka'bah, ada gambar pedang lagi kan, gambar bendera Saudi. Oke. Silakan mungkin dilanjutkan. Apalagi ini Ustadz, sholat Idul Fitri Idul Adha pakai koran. Pakai koran. Ya. Selesai sholat langsung ibu kota negara Eropa 5 kota apa gitu ya. Karena ada TTS-nya. Ya. Lanjutan ini ya. Ya, mungkin dilanjutkan yang lain. Kita baca yang ada Arabnya ya.
yang ada Arabnya aja mungkin ya. Kalau untuk penilaian hadis ya kita skip aja. Oke, ini berikutnya hadis berikutnya. Dan sewaktu beliau masuk ke dalam Ka'bah, tidak sedikit pun beliau memalingkan pandangannya dari tempat sujudnya hingga beliau keluar dari dalam Ka'bah. Ya, Rasulullah pernah sholat di dalam Ka'bah. Ke dalam Ka'bah. Oh. Ya, maka boleh sholat di dalam Ka'bah. Sholatnya Rasulullah ini sholat sunnah. Ketika beliau membebaskan Makkah atau beliau sholat di dalam Ka'bah. Maka ulama berbeda pendapat. Sholat yang dibolehkan di dalam Ka'bah itu sholat sunnah saja atau semua sholat gitu. Sunnah dan sholat wajib. Kalau sholat wajib Rasulullah nggak pernah di dalam Ka'bah, tapi sholat sunnah pernah. Maka ada sebagian mengatakan ya kalau sholat sunnah boleh ya sholat yang lain juga boleh. Gitu. Sebagian mengatakan nah kan Rasulullah cuma sholat sunnahnya aja. Ketika sholat wajib beliau keluar dari Ka'bah. Kita ngambil pertengahan aja sih. Kalau semuanya sholat sunnah ya boleh. Bahkan sebagian menganjurkan. Tapi kalau sholat wajib lebih dianjurkan di luar Ka'bah, ya, karena dia kiblatnya. Kiblatnya. Di dalam Ka'bah ini di Hijr Ismail itu atau di dalam kotak Ka'bahnya, Ustaz? Beliau masuk. Beliau masuk di dalam. Nah, beliau pernah memerintahkan atau menyuruh kepada Aisyah, sholatlah di dalam Hijr Ismail itu karena itu bagian dari dalam Ka'bah. Kalau di Ka'bah gitu hadapnya kemana ya, Ustaz? Nah, hadapnya sih ya terserah kalau hadap, karena dia di dalam kan. Tapi Rasulullah kalau tidak salah itu antara rukun Yamani dengan rukun dengan Hajar Aswad kalau tidak salah. Rasulullah di situ. Bukannya ke ini Ustaz, bukannya ke masjid ini apa? Baitul Maqdis. Beliau waktu di Mekah masuk ke masjid. Pakai rukun Syami. Berarti rukun Syami yang rukun Syami. Yang ke arah Syam berarti kirinya rukun Yamani ya kan. Kalau kanannya rukun Yamani itu kan Hajar Aswad. Kan dia ada 4 rukun ini maksudnya apa nih? Apa? Sudut ya, sudut tiang. Ya. Nah, jadi rukun Yamani kemudian dia Hajar Aswad, kemudian rukun Iraqi ya kan karena menghadap ke Irak, kemudian rukun Syami yang menghadap ke Syam. Ya kirinya. Tapi dalam hadis Bilal kalau tidak salah, karena beliau juga masuk dengan Bilal ketika itu. Bilal itu menceritakan Rasulullah sholat itu di antara 2 rukun Yamani. Maka maksudnya 2 rukun Yamani itu dua tiang Yamani. Sebetulnya begitu, 2 tiang Yamani. Maka 2 tiang ini maksudnya Yamani dengan Syami kirinya atau dengan Hajar Aswad kanannya. Tapi kalau tadi keterangan tambahan dari Pak Didi menghadap ke Syam berarti di rukun Syami di kirinya Hajar. Kirinya rukun Yamani. Oke. Saya berkata hadis ini mau menjadi sahih. Hadis Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, Rasulullah masuk ke dalam Ka'bah, tidak sedikit pun memalingkan pandangan beliau dari tempat sujudnya hingga beliau keluar dari dalam Ka'bah. Ini sama ya katanya. Ya, coba penguat saja. Kemudian Al-Baihaqi meriwayatkan hadis ini dari jalan Arabi bin Badar Ulailah dari Usawanah, dari Al-Hasan, dari Anas. Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, wahai Anas, arahkan pandanganmu ke tempat engkau sujud. Ya, ke tempat sujud. Ini penguatan ya hadisnya ya. Penguatannya. Ya, kita baca mungkin untuk menguatkan kan karena ada ya syahid gitu. Artinya ketika hadis itu kan banyak, berarti kan kualitasnya lebih kuat. Nah, ini beliau bersabda ya. Tidak sepatutnya di Baitullah ada sesuatu yang bisa melalaikan seseorang yang mengerjakan ibadah sholat. Dan beliau menengadahkan pandangan ke atas langit, dan dalam ini beliau pertegas lagi dalam sabdanya, hendaknya mereka ketika sholat berhenti menengadahkan pandangan mereka ke langit
atau mata mereka tidak lagi apa? Tidak lagi kembali ke tempat yang semula. Pada riwayat lainnya, atau mata mereka akan dicopot dari tempatnya. Oh, Nah, ya, tadi anjuran, kemudian ini cegahan gitu ya, cegahan. Maka dalam hadis-hadis atau dalam Islam ini ada istilah targhib, tarhib. Ada seorang ulama namanya Abdul Azim Al-Munziri. Beliau punya buku hadis cukup tebal. Hadisnya itu dikasih judul At-Targhib wa Tarhib. Hadis yang berisi anjuran, fadilah-fadilah keutamaan suatu amalan dan juga larangan-larangan gitu ya. Nah, termasuk di sini kan, pertama anjuran atau perintah untuk meletakkan pandangan ke arah tempat sujud, melihat gitu ya. Kemudian kalau yang kedua disebut tarhib. Tarhib itu berarti ancaman atau larangan atau cegahan. Salah satu hadis yang cegahan kan di sini. Yang pertama lah yang bagi an yakuna fil baiti syai'un yashghulul musalli. Tidak sepatutnya di Baitullah ada sesuatu yang bisa melalaikan seseorang mengajarkan ibadah sholat. Artinya yang sampai orang itu tolak-tolak atau pandangannya kemana-mana. Wa kana yanha an raf'il basari ila samai wa yu'akkidu fin nahyi hatta qala Rasulullah melarang mengadahkan pandangan ke atas langit, dan larang itu dipertegas dengan beliau mengatakan ya hendaknya mereka ketika sholat berhenti mengadakan pandangannya, atau Allah Subhanahu wa taala akan mengambil pandangannya atau mencopot mata dari tempatnya. Ini maksudnya gitu ya. Maksudnya ya ancaman lah. Seperti ada satu hadis yang mengatakan ditusuk paku dari api neraka itu lebih baik daripada seseorang yamas itu bisa berarti bersentuhan atau berhubungan suami istri dengan yang tidak halal baginya gitu ya. Nah, itu kan ya artinya itu ancaman gitu, bukan berarti ditusuk palu beneran, tapi ditusuk paku itu lebih ringan gitu ya. Jadi lebih ringan dicopot matanya daripada harus orang itu melihat ke atas. Tapi hukumnya apa? Hukumnya makruh. Hukumnya makruh ya, nggak sampai membatalkan sholat. ini ada tambahan lagi nih. Adapun riwayat lainnya lagi, yakni yang diriwayatkan dari hadis Anas, beliau berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada apakah dengan mereka sehingga menengadahkan pandangan mereka ke langit waktu mengerjakan sholat? Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam semakin keras menegur hal itu hingga beliau bersabda, hendaknya mereka berhenti melakukan hal itu atau mata mereka akan dicukil keluar dari tempatnya. Ya itu tadi ya. Oke, keras betul larangan mengadakan mata ke atas ini. Tapi tadi ulama tetap mengatakan itu hukumnya makruh, nggak sampai membatalkan sholatnya. Sama seperti Rasulullah pernah bersabda ya, kalau seumpamanya ada yang menggantikan saya menjadi imam, kemudian saya datangi orang-orang nggak sholat, saya bakar rumahnya. Ya, kan ancamannya keras betul. Tapi para ulama juga tetap mengatakan bahwasanya hukumnya sunnah muakkad. Jadi nggak wajib gitu ya. Karena buktinya Rasulullah itu nggak bakar beneran kan. Jadi itu ya semacam ancaman secara verbal gitu. Artinya kan mudah aja bagi Rasulullah kan. Oke, tinggal bentar kita bakar rumahnya sama-sama. Tapi kan pada kenyataannya Rasulullah tidak bakar gitu. Dan pada kenyataannya juga Rasulullah nggak mencungkil. Maka di situ ada dikatakan yaitu semacam tegahan gitu ya. Tapi hukumnya makruh, tidak sampai membatalkan sholat. Oke, kita lanjut. Ya lanjut. Ustaz mau Ya, ini silakan. sebentar Silakan. yang mengenai membakar rumah orang yang nggak sholat itu. Ada saya pernah baca pendekatan yang lain. Kata-kata membakar itu maksudnya seandainya orang itu kalau rumahnya kebakaran, pasti dia pergi sholat ke masjid. Jadi bukan Rasulullah membakar, tapi misal kalau rumahnya terbakar kayak apa orang itu pasti akan takut dan merasa takut atau merasa pingin dekat ke Allah, jadi masjid. Jadi lebih ke kondisi terbakarnya, bukan pekerjaan membakarnya. Pekerjaan membakar rumahnya. Nah, jadi pendekatannya bukan membakar tapi kondisi rumah terbakarnya.
Ya. Betul, orang kalau rumahnya terbakar, ya orang rumahnya terbakar itu pasti kan ketakutan apa hartanya ini, jadi dia akan mendekat ke Allah, dia akan dekat ke masjid, itu maksudnya. Wallahu a'lam. Tapi tafsir ya itu, tafsir hadis berarti ya? Iya, ya itu cara memahami. Cara karena kan banyak hadis-hadis atau yang sifatnya violence itu disesuaikan dengan kulturnya waktu itu. Jadi memang cara bahasa, langgam bahasa orang seperti itu. Jadi kayak misalnya, aduh dia menangis sampai matanya keluar kayak sungai. Itu kan bukan sungai, tapi saking derasnya gitu. Jadi pendekatannya bukan ya. Pendekatannya bukan Rasulullah membakarnya, pendekatannya rumahnya kebakar. Jadi ada istilah di bahasa waktu itu, orang tuh kalau rumah kebakar panik. Jadi ya kurang lebih seperti itu pendekatan. Ya boleh jadi, Pak. Tapi Allah alam lah kalau redaksinya ya. Mungkin redaksinya tuh yang saya bacakan ya. Demi jiwaku yang ada pada tangannya, artinya demi Allah Subhanahu wa taala, aku telah bermaksud memerintahkan untuk mengambil kayu bakar, lalu dikumpulkan, kemudian aku memerintahkan azan salat dikumandangkan, lalu aku memerintahkan seseorang untuk mengimami orang-orang berjamaah, kemudian aku mendatangi orang-orang yang tidak salat berjamaah, lalu aku membakar. Ya, ini redaksinya, tapi tadi pemahamannya ya bisa jadi ya, itu semacam jadi ya untuk menumbuhkan rasa takut gitu ya, menumbuhkan rasa takut. Sama dengan kata Ustadz tadi kan, buktinya nggak dilakukan. Iya betul. Jadi nggak mungkin Rasulullah itu ngancamnya kosong. Kan? Jadi tidak ada apa Ustadz saya bilang, tidak befitting seorang nabi itu ngancam kosong. Tidak pantas seorang nabi itu mengucapkan kata-kata yang nggak dia lakukan. Gitu. Sama kayak perang Uhud tuh udah pakai baju perang lagi, nggak pantas nabi itu udah pakai baju perang dibuka lagi tanpa perang. Gitu. Jadi ada satu, jadi nggak mungkin Rasulullah mengancam tapi nggak dilakukan kan. Oke. Ya, Pak Bambang boleh bantu bacanya Pak Bambang. Bambang udah bangun? Beda gambarnya sama asli ya. Lebih mudah aslinya ya Pak ya? Iya, tadi kayaknya masih muda banget lah. Pas dibuka videonya agak-agak beda. Di mana ininya pada hadis dan ini ya? Ya, dan hadis yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Dan pada hadis yang lain, apabila kalian mengerjakan sholat, jangan sekali-kali kalian menengok ke kiri dan atau ke kanan, karena Allah telah menghadapkan wajahnya kepada wajah seorang hamba yang sebentar. Ini. Yang sedang sholat selama hamba itu tidak menoleh ke kiri atau ke kanan. Iya. Ini juga lanjut. Ini juga ya. Mohon maaf Pak Bambang. Ini juga sama ya. Ini juga pengisilan. Allah telah menghadapkan wajahnya kepada wajah seorang hamba. Ya, ini bisa juga dipahami. Ada sebagian yang mengatakan tidak mau menafsirkan kata wajah Allah. Jadi wajah Allah ya wajah Allah, tapi jangan ditafsirkan. Ada sebagian wajah Allah, tapi jangan dianggap seperti wajah manusia. Ada sebagian menafsirkan Allah menghadapkan wajahnya, maksudnya Allah memperhatikan atau Allah menerima salatnya, gitu ya. Sebagai bahasa kiasan seperti tadi ya. Tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Wallahu alam, ala kulli hal seperti itu, karena ditakutkan oleh kita ini, kita menggambarkan zat Allah. Itu yang ingin kita jauhi, yang jangan sampai tergambar di pikiran kita tentang zat Allah Subhanahu wa taala. Ala kulli hal ya, ketika orang itu sholat, dia benar-benar khusyuk menghadap ke arah kiblat, Allah Subhanahu wa taala insyaallah akan menerima amalan ibadahnya gitu ya. Allah memperhatikan ya, sholat. Tapi kalau sudah dia sholat ya Allah juga malas memperhatikan. Dia gak beneran kok sama kayak kita kan, orang kita perhatikan, orang beneran kita perhatikan, orang tidak beneran ya sudah terserah. Sekarang kalau sholatnya tolak-tolak kan kayak tidak beneran sholatnya, ya sudah orang tidak beneran ya. Iya.
Ya, silakan Pak Bambang. Beliau juga bersabda tentang perbuatan menoleh ke kiri atau ke kanan ini. Adalah colekan setan yang dilakukan bagi hamba yang sedang sholat. Dan Ya, beliau bersabda, colekan setan sama kan? Colekan setan. oleh Gimana Tuhan. nyelek setan nyelek? Nyelek. Enggol sambet. Disenggol. Oke. Artinya godaan setan ya. Seperti dalam surat Al-Baqarah. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Jadi, orang yang makan riba mereka Surupan. berdiri ya seperti orang yang disentuh oleh setan. Istilahnya kan disentuh, mas artinya disentuh. Gimana Masa? setan itu? Ya, maksudnya tadi ya orang yang kesurupan. Allah a'lam. Ya. Sudah selesai belum? Lanjut nih, Ustaz. Mama. Oke, dan beliau bersabda, Allah akan senantiasa menghadap wajahnya kepada hamba yang sedang sholat selama hamba itu tidak menoleh ke kiri atau ke kanan. Apabila hamba itu telah memalingkan wajahnya, maka Allah juga akan berpaling darinya. Ya, jadi Allah nggak peduli lagi kalau dia nggak beneran. Terus, beliau Sallallahu Alaihi Wasallam melarang tiga hal ketika sholat: sujud dengan cepat layaknya seekor ayam yang mematuk makanan, duduk di atas tumit serupa dengan duduknya anjing, dan berpaling ke kiri dan ke kanan seperti musang. Saya kemarin sempat download, saya coba lihatkan ya gambar iq'a. Jadi duduk seperti duduknya anjing ya. Kalau duduk di atas tumit itu sebenarnya boleh. Tapi yang disebut iq'a di sini itu duduk. Duduknya orang asam urat, Ustaz. Itu ya kemarin pernah kita singgung ya. Pengobatan asam Gitu ya. urat. Tapi kalau duduk di atas tumit itu boleh, kan ada riwayat itu kalau tidak salah dari Ibnu Umar itu membolehkan seperti itu. Saya coba lihat, kan masih ada deh gambarnya. Atau pernah sudah pernah ya kemarin Pak Adi? Lupa saya, kayaknya sudah. Pernah belum ya? Apa di kan? Iya. Namanya belum ya. Gimana gambarnya? Apa namanya Ustaz? Iq'a. Iq'a? Iq'a namanya, Iq'a. Iq'a. Oke, saya coba carikan ya. Bahasa Arab search-nya. Jadi kalau duduk, ini sebentar. Saya ini kan ya. Sebentar. Kalau duduk di atas tumit, ini. Kalau duduk di atas tumit itu kan begini. Nah, ini boleh ini. Kali ini boleh, makanya ada hadisnya. An-Nabi Zubair an-Sami al-Tawuz yaqul qulna li Ibnu Abbas Ibnu Abbas radhiyallahu anhu fil iqa' 'ala al-qadamain faqala hiya sunnah. Ibnu Abbas ditanya, boleh nggak duduk iqa' itu di atas qadamain, di atas dua tumit? Ibnu Abbas mengatakan hiya sunnah. Itu justru sunnah gitu. Ya. Maka di antara duduk di antara dua sujud yang dibolehkan itu seperti ini. Selain juga duduk bertumpu pada salah satu kaki ya, kaki yang kiri, kemudian kaki yang kanan mengunci. Gitu. Nah, sementara yang tidak dibolehkan, sebentar saya carikan. Nah, itu seperti ini. Nah, jadi dia duduk di atas tumit tapi kakinya ke depan. Tangannya. Gitu ya. Ada kelihatan ya? Tangannya itu dia gambarnya mungkin salah screen, yang mana gambarnya banyak. Salah ya? Nggak nampak. Dari gambar folder. Gambar dokumen. Ini sudah kelihatan. Gambar dokumen my document. Yang mana ini? Sebentar.
Duduk itnah itu jadi, Ustaz. Yang tadi, yang pertama tadi kelihatan enggak? Enggak sama Ustaz. Oh, enggak ya, dari awal enggak kelihatan ya? Kayak gini bukan Ustaz nih. Ini juga satu, ini salah satu ya. Ini juga yang dilarang ini. Yang dilarang. Iya. Tapi ada satu lagi yang duduknya Ini juga nggak boleh nih. Tuh kayak yang sebenarnya depannya. ini Ini nggak boleh, padahal enak banget nih duduk kayak gini nih. enggak boleh ketika sholat ya, ketika sholat. Tapi di luar sholat sih dah. Di luar sholat boleh. Di luar sholat. Atau saya kirim ke ini ya, nanti Pak Adi ini kan. Iya, ini nggak ada. Kalau ini yang tadi itnah ini yang ini ya Ustaz ya. Ini kan duduknya asam urat nih. Ya itu yang tidak dibolehkan, salah satu yang tidak dibolehkan. Tapi ada bentuk lain, bentuknya itu ini saya kirim, ini yang nggak dibolehkan ya. Nanti mungkin Pak Adi bisa share screen. Pakai WA Ustaz? Di itu Pak, di chat. Oh, di chat. Ya, tadi saya mencoba nge-share kok ada kelihatan ya. Kalau share di itu suka nggak bisa. Sebenarnya sih kelihatan Pak, ini Ustadz. Kelihatan tadi ya? Cuman kecil, jadi apa kayak ini aja. Dua-duanya kelihatan tadi. Yang satu di atas, yang satu di bawah. Ini kelihatan enggak ini? Nah ini kelihatan. Yang saya share. Orang Mesir. Ya, yang ini boleh. Ini nakanya di hadisnya ini an Abi Zubair annahu sami'a Tawus yaqul, dari Abu Zubair dia mendengar Tawus ini tabi'in, dia mengatakan qulna li Ibnu Abbas, kami katakan kepada Ibnu Abbas, artinya kami bertanya, fil iq'a' 'alal qadamain, orang yang bertumpu kepada dua tumit. Faqala hiya sunnah. Dia mengatakan itu adalah sunnah. Dia adalah sunnah. Ini yang sunnah, yang dibolehkan. Nah, yang tidak dibolehkan tadi yang di-share oleh Pak Adi yang pertama. Yang kedua, ini saya share yang kedua ini. Ini Ustaz. Kelihatan? Oh, udah kelihatan. Oh, barusan saya Oh iya, silakan. Nah, antum share. Iya, tangannya di depan saat dua. Jadi dia memang bertumpu dengan dua tumit, tapi tangannya seperti itu. Atau yang tadi dikirim oleh Pak Adi juga tadi dilihatkan tadi itu ya, yang kakinya melebar, kemudian dia bertumpu kepada pantatnya. Ini nggak boleh ya Ustaz? Ya ini nggak boleh karena kesalahan ada di tangan. Ini. Itu dia kalau apa karena dia nggak bisa duduk biasa ya? Kalau ada keterbatasan itu gimana ya? Kalau ada keterbatasan hukum lain, hukum lain lah ya. Hukum lain kan? Orang duduknya kayak gini nih, jadi dia nggak bisa duduk gini. Selalu dia posisinya. Dia boleh begini, tapi tangannya tetap di atas lutut. Di atas lutut atau di paha. Atau duduk di kursi aja ya, kayak Pak Nasir. Pak Nasir kan nggak bisa gini kayak ini. Ya Pak Nasir ya, agak susah duduk. Jadi akhirnya duduk di kursi. Hal yang tadi itu yang supaya nggak disalahpahami ya, yang saya sampaikan tadi di antara dua tumit tadi itu boleh selama tangannya masih di atas lutut atau di paha ya. Itu tadinya yang nggak boleh, yang dua hal tadi itu yang disebut iq'a. Ini dilarang untuk iq'a ya. Kemudian yang ketiga tadi berpaling seperti musang, ta'alab, musang atau serigala. Sama ada musang sama serigala? Ya. Beda Pak ya? Iya. Kalau musang makan ayam. Serigala makan apa ya? Makan domba. Makan domba ya betul. Ya berarti saya juga makan domba Ustaz. Mirip-mirip. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, menyambung celotehan Pak Adi tadi, saya sekarang kalau safnya nggak cukup, saya turun dari bangku itu Pak Ustadz. Jadi ikut barisan, saya paksakan aja gitu. Untungnya sekarang di Masjid Ammar karpetnya dipasang. Jadi tidak seperti di Masjid
Kaudon, Bisa, karpetnya nggak Kaudon. dipasang. Dan di Masjid Kaudon itu safnya tetap penuh. Jadi saya nggak perlu Bancai. nggak perlu keluar dari bangku saya. Tapi kalau di Masjid Ammar selalu safnya tuh kalau hari-hari biasa satu saf tuh nggak penuh. Jadi saya turun dari bangku ikut barisan gitu Pak Ustadz. Tapi nggak bisa kursinya dibawa Nggak bisa. masuk soft. Bisa. Tapi saya nggak lakukan. Saya yang rapat, saya yang merapat. Nah, iya. Tapi bisa Pak Nasir sekarang duduk bisa kah? Iya biasanya saya duduk kalau safnya penuh. Tapi kalau nggak penuh saya turun dari bangku masuk ke dalam saf gitu loh. Ya kalau masuk ke dalam saf jadi masih bisa ternyata. Dipaksakan aja, tapi ya nggak sempurna lah. Berdirinya, duduk antara dua sujudnya nanti nggak sempurna. Yang penting kan nggak seperti ini duduknya ya tadi ya. Ya nggak seperti bapak-bapak sekalian lah, nggak begitu. Begitu. Yang ini juga nggak begitu Pak Ustadz. Bisa duduk masih bisa duduk ya tasawufnya masih bisa. Tapi nggak sama lah seperti orang-orang yang biasa di masjid. Tapi nggak begini. Tapi saya paksakan. Mungkin saya agak condong ke depan badannya gitu. Yang penting tangannya masih itu ya Ustadz ya tadi ya kuncinya ya. Tapi tangannya masih di lutut. Tangan saya masih di Nah, itu lutut. kuncinya. Gak apa-apa Pak Nasir. Insya Allah. Tangan saya masih di lutut. Jadi bukan seperti di gambar itu. Dan kalau berdirinya, wah itu masalah itu. Pelan-pelan sekali berdirinya. Jadi kadang-kadang imam sudah baca Al-Fatihah, saya baru mau berdiri. Tapi nggak apa-apa. Setelah selesai sholat fardunya, saya kembali ke bangku untuk sholat sunnah. Ya itu tambahan karena Pak Adi tadi mengkait-kaitkan saya itu. Iya, pokoknya kalau ingat duduk ini kan ingat Pak Nasir. Kenapa pakai kursi kan rasanya kemarin itu kan Pak. Iya itu. Ini menguatkan dan insya Allah pahalanya double tuh Pak. Berarti ada niat merapatkan soft. Tapi ada Pak Ustadz, ini saya sampaikan info. Ada teman-teman lain orang Pakistan, orang Hong Kong ya. Memang di bangku-bangku itu dia tidak termasuk di dalam saf, tapi dia tetap sholat di bangku itu Pak Ustadz. Itu gimana Pak Ustadz? Di luar saf. Tapi di bangku itu di belakang, di samping. Tapi di dalam masjid. Iya. Tapi bangkunya nggak dalam jajaran saf. Iya. Artinya kemungkinan dia pahalanya cuma satu. Dia tetap mendapatkan, artinya sholatnya itu tetap sah, tetapi tadi pahalanya satu ya. Sama kalau saya kayak orang sholat sendirian di belakang soft begitu. Dia sah sholatnya, tapi pahalanya dianggap nggak berjamaah gitu. Oh gitu Ustaz ya. Pahalanya tetap sah. Banyak Ustaz. Kecuali kalau ada ini ya, kalau ada keadaan tertentu seperti terputus oleh soft, terputus oleh tiang atau dinding. Ya. Nah, saya itu kalau terputus gitu, saya turun dari bangku Pak Ustadz. Saya tutup itu softnya itu. Bagus. Teruskan, semangat. Cuman nanti jalan terpincang-pincang kalau pulang. Wah, itu semakin pahalanya semakin gede, Pak. Pak Ustadz ada orang yang baca Quran yang terbata-bata kan pahalanya lipat-lipat itu. Iya, katanya begitu. Pak Ustadz saya mau nanya Pak Ustadz, tapi ini di luar topik hari ini. Bisa silakan Pak. Mengenai ini saya penasaran sama Imam Ali Pak Ustadz. Imam Ali itu maaf ya ketika dia mau dibunuh, dia lihat ada orang di dalam masjid masih tidur, tapi dia tahu di dalam jubah orang itu yang mau membunuhnya itu ada pedang beracun yang akan membunuhnya. Tapi Imam Ali tetap aja sholat dan ya terjadilah pembunuhan.
Nah, kenapa Imam Ali itu tidak merubah nasibnya itu, Pak? Dia sudah tahu bakal dibunuh, tapi dia tidak mau menangkap si pembunuh, Pak Ustadz. Itu gimana, Pak Ustadz? Sedangkan kita di dalam Islam dianjurkan bahwa ada hadis mengatakan rubahlah nasibmu karena Tuhan tidak akan merubah nasibmu sendiri begitu. Gimana, Pak Ustadz? Iya. Wallahu alam. Tapi sahabat-sahabat itu sebagian ada yang sudah tahu, Pak, kalau dia itu meninggal dalam keadaan syahid. Seperti Umar bin Khattab, kemudian Utsman bin Affan. Utsman bin Affan itu pernah suatu kali, kalau tidak salah Rasulullah itu di Uhud. Kemudian di situ ada Rasulullah, Abu Bakar, kemudian ada Umar, kemudian ada Utsman. Uhud itu kemudian agak bergetar begitu, dan Rasulullah mengatakan, diamlah Uhud, ihda, gitu ya, artinya tenang. Sesungguhnya di atasmu ada seorang nabi, seorang siddiq, dan 2 orang syahid. Nah di situ ada Rasulullah, kemudian Abu Bakar, kemudian Umar dan Utsman. Maka di situ seakan-akan sudah diinformasikan bahwasanya ada 2 di antara itu yang meninggal dalam keadaan syahid, dan orang tahu semuanya kalau disebut dengan siddiq berarti Abu Bakar. Makanya ketika Utsman bin Affan dikepung, ya, dalam keadaan beliau dikepung, yang para pemberontak ini sudah mengepung lah. Ya. Itu Ali mengatakan, Utsman mengatakan jangan ada yang menumpahkan darah. Maksudnya Ali dan kawan-kawan sahabat-sahabat yang ada di Madinah itu kan ingin membela, artinya ingin menjaga khalifah dong gitu. Tetapi Utsman mengatakan jangan ada pertumpahan darah di antara kaum muslimin ketika saya memimpin, karena beliau sudah tahu beliau ini akan meninggal dalam keadaan syahid, jadi ngapain gitu. Sebagian Alizar mengatakan ngapain harus menumpahkan darah orang lain, saya akan meninggal dalam keadaan syahid, terbunuh gitu. Nah, wallahu alam, Ali juga begitu, termasuk Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Beberapa informasi dari Rasulullah juga sudah mengatakan beliau dengan meninggal dalam keadaan syahid. Nah, mungkin apakah sama dengan Utsman cara berpikir beliau, ya? Karena Utsman sudah tahu ya bahwasanya beliau akan meninggal dalam keadaan syahid begitu. Nah, sehingga ya sudah, ngapain inilah. Dan mereka itu ya mereka yakin dengan perkataan Rasulullah, cuman kapan meninggalnya itu aja. Itu yang pertama mungkin. Yang kedua, wallahu alam, apakah memang orang itu ahli tahu bahwasanya orang itu akan membunuh beliau, atau ya hanya membawa dalam artian karena dulu orang itu kan terbiasa dengan membawa pedang, ya, kemana-mana orang zaman dulu kan membawa pedang sebagaimana kita bawa HP gitu. Tapi Allah alam lah. Husnudan ya, Ali husnudan, nggak berprasangka buruk pada siapapun gitu kan. Mungkin bisa jadi begitu. Bisa jadi tadi ya, beliau ini sudah tahu saya ini karena meninggal dalam keadaan syahid gitu kan. Begini Pak Ustadz, ada dua bukti yang bisa ditunjukkan dalam hadis itu. Pertama, pembunuh itu ketika Ali dan seorang asistennya jalan di luar masjid, asistennya bilang, nah itu seorang yang merdu sekali, Imam Ali katanya kan, membaca Qur'annya bagus sekali, pembunuh ini. Tapi kata Ali, nah itu dia yang akan membunuh saya. Itu satu ya Pak Ustadz. Yang kedua, pada hari itu ketika Imam Ali mau sholat, dia lihat orang itu lagi tidur, tapi dia tahu di dalam jubah orang itu ada pedang beracun. Tahu dia tahu. Dia ngomong di situ di dalam hikayat itu diceritakan, dia tahu, dia bisa tangkap itu orang sebagai khalifah, tapi dia tidak lakukan sholat dengan khusyuk, dan terjadilah dia dibacok dari belakang itu Pak Ustadz. Dan dia sepertinya ketika dia sudah sadar kan, dilihatnya anaknya Imam Hussein mencucurkan air mata, dia tanya, untuk apa air mata kamu itu Hasan, katanya.
Sebentar lagi aku kan ketemu kakekmu, ketemu ibumu, ketemu keluarganya Nabi seperti istri-istri Nabi dan bidadari. Jadi ini saya mikirnya seakan-akan lebih bagus lah meninggalkan dunia daripada merubah takdir begitu Pak Ustadz. Iya. Dia bisa merubah takdir itu, dia tahu, dia tangkap, dia khalifah. Tangkap aja orang itu di dalam bajumu ada pedang beracun, kan bisa selesai. Tapi dia nggak melakukan Pak Ustadz. Karena dia tahu, dia ditunggu oleh baginda Nabi, ditunggu oleh istrinya Az-Zahra itu, kemudian ditunggu oleh istri-istri Nabi lainnya dan bidadari lainnya, dikisahkan dalam kisah itu begitu Pak Ustadz. Wallahu alam. Ya, wallahu alam. Jika kurang pasti Pak Nasir ya. Tapi itu tadi beberapa sahabat itu sudah yakin sesuai dengan informasi dari Rasulullah, misalnya mereka akan meninggal atau dalam begini keadaan Pak Ustadz, kalau dia tangkap itu pembunuh, dia merubah takdir dan dia merasa berdosa gitu, merubah takdir Allah gitu. Kira-kira begitu Pak Ustadz. Kalau saya rasa sih tidak ya. Nah, kadang-kadang kenapa Ali juga membiarkan itu kan takdir Allah juga. Jadi skenario Allah itu kan kalau Ali membiarkan sih ya karena Allah. Takdir Pak Nasir. Ya, artinya Ali membiarkan keadaan itu terjadi, itu kan sudah takdir Allah juga gitu loh. Nah, kalau semuanya Ali membiarkan, kan nggak akan terbunuh ya, berarti kan nggak sesuai dengan takdir Allah. Takdir Allah begitu. Kadang-kadang kita melihat sesuatu, nggak inilah, terus habis itu terjadi sesuatu gitu. Kenapa sih tadi nggak saya itu kan? Allah alam, kita nerka Pak Nasir ya, kita nerka. Ya, artinya begini, kenapa kok Ali itu kok nggak tergerak untuk menolak itu kan? Seakan-akan sudah dikendalikan oleh Allah gitu. Allah mengendalikan dia sehingga kita kan banyak sekarang ya. Ya mohon maaf. Dalam keadaan COVID sekarang ini kan, ada sesuatu itu yang sebenarnya nggak kita inginkan, tapi kayak kita sudah dikendalikan oleh keadaan gitu. Jadi kita harus sholat berjarak, kita harus pakai masker, kita harus gini. Kok seakan-akan tuh nggak bisa, kita nggak bisa ngelawan gitu. Oh, seakan-akan gitu, ya. Iya kan, jadi seakan-akan Ali itu kenapa membiarkan? Seakan-akan kenapa sih membiarkan gitu? Ya memang mungkin Allah inginkan dia membiarkan sehingga hal itu terjadi, ya kan? Kadang-kadang kita juga begitu ya. Kenapa sih ini? Iya. Sampai anaknya Hasan nangis saja dia omelin. Kenapa you nangis? Saya kan mau ketemu kakekmu, mau ketemu ibumu, mau ketemu bidadari, dia bilang gitu. Wallahu a'lam. Maaf Pak Ustadz, kalau dibiarin begitu seperti orang yang melakukan bunuh diri juga berarti kan dibiarkan juga melakukan sudah mengetahui tapi dibiarkan, apakah itu juga kategori juga bisa termasuk bunuh diri, untuk bunuh diri, apakah seperti itu juga Pak Ustadz? Iya, ya saya rasa tidak masuk dalam kategori bunuh diri. Karena ada satu perkataan begini, jadi kita itu dianjurkan untuk mengedepankan husnudzon. Ya, bahkan kalau ada 100 kemungkinan 99 kemungkinan itu buruk, 1 kemungkinan itu baik, maka diminta kita untuk mendahulukan kemungkinan yang baik. Artinya ada 100 kemungkinan, 99 kemungkinan itu mungkin dia akan mencelakai kita semuanya kan, tapi ada 1 kemungkinan itu tidak mencelakai kita, maka kita mendahulukan 1 kemungkinan yang tidak mencelakai kita untuk menjaga harga diri seorang muslim gitu. Karena kita tidak boleh menciderai harga diri seorang muslim dengan fitnah atau dengan suudzon. Wallahu alam. Maka sekali lagi saya tidak bisa memberikan jawaban yang pasti. Boleh jadi sahabat Ali juga membawa kaidah itu ya. Artinya saking husnudzonnya, atau karena tadi karena sudah yakin bahwasanya takdir Allah menjalankan itu. Baik, Ustaz, terima kasih. Mau komentar boleh Ustaz? Ya silakan Pak Didi. Yang pertama mengenai Utsman bin Affan. Tersesat nafas naik tangga. Jadi Rasulullah SAW pernah bersabda pada Utsman bin Affan,
nanti engkau akan memakai jubah, dan jubah itu akan dikeroyok orang supaya engkau lepas. Maka perintahku jangan engkau lepas jubah itu. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, yang dimaksud jubah di sini adalah kekhalifahan. Jadi perintah Rasulullah jangan turun dari khalifah. Dan di ujung ayatnya baru dia mengerti itu. Yang kedua mengenai Ali bin Abi Thalib. Sumber yang diambil sama Pak Nasir tadi kemungkinan besar bukan sumber dari Sunni. Jadi kalau kisah Sunni dibandingkan dengan kisah saya sangat-sangat bertolak belakang. Abdurrahman bin Mujam itu orang Khawarij yang membunuh Ali bin Abi Thalib itu. Dia juga mengirim, Khawarij juga mengirim 2 orang lagi untuk membunuh Ammar bin As di Mesir dan membunuh Muawiyah di Syam. Nah hari itu Ammar bin As nggak masuk, nggak ngimami, jadi dia nggak terbebas terbunuh. Penggantinya yang terbunuh. Sementara Muawiyah waktu itu juga terlepas. Nah Ali bin Abi Thalib tidak tahu kalau dia akan dibunuh sama Abdurrahman bin Mujam. Dan dia akan dibunuh, dan akhirnya Hasan dan anaknya yang lain Husain itu melakukan hukum qisas terhadap Abdurrahman bin Mujam dan dihukum mati. Jadi konsep pemahaman Kristiani itu maksudnya kayak orang kesan biarlah aku disalib dan ini menjalankan perintah, tidak ada ajarannya dalam Islam. Jadi mungkin mungkin itu kalau mau buku mengenai kisah Ali bin Abi Thalib secara pendekatan Sunni, saya bisa kasih buku-bukunya. Kebanyakan mungkin dari buku-buku Indonesia dari pustaka Ibn Umar yang paling bagus. Saya nggak tertukar sama historian dari Syiah yang sangat bertolak belakang. Wallahu a'lam. Ya, itu barusan saya mau tanyakan tadi ke Pak Nasir. Dan juga ke Ustadz, riwayat itu benar nggak, atau mana yang bisa kita, memang apakah seperti itu kisahnya, itu dari buku mana Pak Nasir mungkin bisa disampaikan, nanti akan ditelusuri oleh Pak Didi atau Ustadz. Ini aliran Sunni apa aliran Syiah? Tapi Allah alam, saya secara pribadi baru dengar dari Pak Nasir. Cuman tadi ya mungkin bacaan kita yang kurang, Pak Nasir pas kebetulan baca. Iya, nggak apa-apa. Maka tadi saya belum bisa memastikan jawabannya, hanya kita bacanya dari mana? Karena tadi saya kalau cerita tentang Khalifah Utsman memang seperti itu. Beliau sudah yakin bahwa beliau meninggal dalam keadaan syahid, sehingga beliau benar-benar tidak mau ada sahabat yang Ali bin Abi Thalib yang ketika itu di situ udah pengen, ya kan? Ya kita masa khalifah kita dikepung, kita diam aja sih kita. Tapi Khalifah Utsman mengatakan jangan ada pertumpahan darah ketika saya menjadi khalifah begitu. Ditambah lagi tadi bahwasanya Rasulullah memerintahkan jangan sampai lepaskan kekhalifahan itu. Ya yang memberontak itu kan pengennya Utsman itu turun karena dianggap nepotisme dan lain sebagainya kan. Tapi ini Allah Rasulullah memerintahkan jangan lepas, maka pas akhirnya pemberontak itu kemudian ya bisa dikatakan marah, menguapkan itu. Kemudian terbunuh. Nah, sahabat yang ada di Madinah itu nggak bisa ngapa-ngapain. Mereka mau ngelawan nggak boleh sama. Ya istilahnya kayak Gus Dur dulu lah, mohon maaf ya kayak Gus Dur dulu kan. Wah, pembela Gus Dur tuh udah siap mati gitu. Udah ada usah lah kalian ngapain gitu ya. Tapi Gus Dur turun kan, maksudnya istilahnya ya begitu. Ya mungkin sahabat-sahabat ketika itu sam'an wa ta'atan kepada Khalifah Utsman, ya mereka tidak bertindak apapun. Kalaupun mereka bertindak, walaupun ya kekuatan ketika itu memang orang-orang pemberontak itu sudah hampir menguasai secara penuh pos-pos di Madinah itu. Sehingga ketika Ali radhiyallahu anhu diangkat itu pun Ali nggak bisa berbuat banyak ya, karena kekuatan ada di tangan mereka. Gitu. Tetapi kan kalau ada perlawanan sedikit kan paling tidak ada kemungkinan ya kan untuk mengurangi atau seperti apa. Tapi Khalifah Utsman mengatakan ya jangan ada pertumpahan darah ketika saya menjadi khalifah. Nah, saya mencoba untuk mungkin menjelaskan itu karena beberapa hadis tadi Rasulullah sudah pernah menyebutkan bahwasanya Ali radhiyallahu anhu akan meninggal dalam keadaan syahid, dan banyak sahabat itu yang ya namanya Rasulullah sudah
Pasti gitu. Tinggal kapan waktunya, apakah ketika perang atau ditusuk orang dari belakang, ya kan? Atau tiba-tiba di ini kan, pokoknya sudah informasi dari Allah, Rasulullah itu sudah pasti mereka yakin. Cuman kapan datangnya dan dalam keadaan apa itu ya. Wallahu a'lam, itu saja sih ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Tadi sampai mana ya? Waduh, ini. Ini Musang Oldani. Dan beliau bersabda, nah ini berarti lanjutannya nih. Minta bantuan. Ya, Bang Rino. Sholatlah engkau itu ya. Iya, sholat engkau. Sholatlah engkau seperti sholatnya seorang yang akan meninggal, seolah engkau melihatnya. Jika engkau tidak dapat melihatnya, sesungguhnya dia Allah melihat. Dan beliau bersabda, seorang muslim yang telah datang baginya waktu sholat fardu, kemudian dia membaguskan wudunya, lalu sholat dengan khusyuk dan rukuk dengan sempurna, maka sholat yang dia lakukan akan menjadi penebus dosa-dosa yang telah dia lakukan selama dia tidak melakukan dosa besar, dan hal itu berlaku selama setahun lamanya. Oke, itu yang pertama tadi, shollu sholata muwaddi'in. Rasulullah SAW mengatakan, sholatlah sebagaimana kalian sholatnya orang perpisahan. Ini yang bersama dengan riwayat yang mengatakan i'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan. Ya, berbuatlah untuk duniamu seakan-akan kamu hidup selamanya. Nah, ini setahu saya wallahu alam itu bukan hadis Rasulullah, tapi ada riwayat, mungkin perkataan sahabat atau perkataan ulama. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Dan beramallah untuk akhiratmu seakan-akan kamu besok meninggal. Nah, itu semakna lah bisa dikatakan, atau di antara penafsiran dari beribadah seakan-akan meninggal itu, ya ini Rasulullah mengatakan shollu sholata muwaddi'in. Salatlah ketika salatlah seakan-akan engkau akan meninggalkan dunia ini, orang yang berpisah. Ini juga beliau baca biasanya ketika beliau mau sholat, ya selain sawu sufufakum fa inna tasfiyatasu. Kadang-kadang Rasulullah juga membaca ini. Shollu sholata muwaddi', salatlah sebagaimana kalian perpisahan. Seakan-akan tidak ada waktu lagi untuk kita hidup di dunia setelah sholat itu, supaya benar-benar kita khusyuk. Oke, hadis selanjutnya ya insya Allah tidak ada hal yang perlu dijelaskan. Kemudian ya hadis selanjutnya masih ada lagi? Bisa dilanjut. Ya. Rian ya. Bang Rino, lanjut. Sekali waktu beliau mengerjakan sholat dengan memakai khamis atau pakaian dari katun awal yang bergambar. Lalu beliau sepintas melihat gambar-gambarnya. Setelah beliau menyelesaikan sholatnya, beliau bersabda, kembalikanlah khamis ini kepada Abu Jam dan tukarkan dengan pakaian ambidaniyah atau pakaian tebal yang tidak bergambar milik Abu Jam. Karena khamis ini baru saja mengganggu sholatku. Telah mengganggu sholatku. Pada riwayat yang lain, saya melihat sepintas gambar yang ada pada baju khamis itu waktu sholat dan hampir saja merusak kekhusyuanku. Ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu alam, ini artinya Rasulullah keganggu kekhusyuannya atau akan keganggu ya. Tetapi seperti itu saja bisa mengganggu Rasulullah, apalagi kita ya, Rasulullah yang kekhusyuannya apalagi kita. Artinya manusiawi juga ya. Ya, jangan, Rasulullah juga manusiawi karena beliau juga kadang lupa ya kan, dalam beberapa kali sholat beliau juga lupa rakaatnya. Maka ada sifat wajib, sifat
mustahil sifat jais ya. Kalau dalam kajian akidah itu kan sifat wajib bagi Rasul. Ada sifat yang nggak boleh bagi Rasul. Rasul nggak boleh jadi pembohong. Rasul nggak boleh jadi pengkhianat ya. Kemudian Rasul nggak boleh menyembunyikan ilmu. Rasul juga nggak boleh bodoh. Karena itu kebalikan dari sidik, amanah, tabligh, fatanah. Sidik jujur, amanah, tabligh menyampaikan, kemudian fatanah cerdas. Maka kebalikannya, Rasulullah nggak boleh kadzib, nggak boleh bohong. Amanah kebalikannya khianat. Kemudian tabligh kebalikannya kitman, menyembunyikan. Kemudian yang keempat, fatanah cerdas. Kebalikannya jahal atau kebodohan. Rasul nggak boleh bodoh. Nah, ada sifat yang jais, sifat yang boleh. Sifat boleh apa? Boleh Rasulullah itu sakit. Artinya bisa saja sakit, bisa lupa, ya kan? Bisa sedih, bisa senang, bisa ya itu tadi ya, makan, minum, buang air besar. Nah, itu semuanya cinta, benci, itu sifat-sifat yang boleh Rasulullah SAW dan Rasul-Rasul yang lain juga termasuk di sini ya. Jadi terganggu kekhusyuannya, ini juga sifat manusiawi Rasulullah SAW. Oke. Bang Su, lanjut. Masih tentang bergambar nih, Bang Rino. Aisyah pernah mempunyai kain bergambar yang digantungkan sebagai tirai sampai ke syahwah atau bagian kecil rumah yang lebih landai turun sedikit ke tanah, hampir serupa dengan kamar rumah atau gudang atau an-nihayah di kamar kecil. Nabi SAW mengerjakan sholat menghadap ke arah kain tersebut. Kemudian beliau bersabda, singkirkanlah kain ini dariku, karena gambar-gambar yang ada padanya menggangguku ketika sholat. Ya, ini ada kata sahwah. Sahwah ini pakai sin kecil. Kalau syahwah, syahwat ya, syahwat itu pakai sin besar ya. Ini bedanya. Syahwat, ya itu berarti syahwat hawa nafsu, syahwat. Tapi kalau sahwah pakai sin kecil, artinya ini ya, bagian yang landai. Itu sahun itu bagian yang landai kecil. Ya mungkin rumahnya Rasulullah agak ada ke bawah sedikit ya, sehingga ketika beliau sholat menghadap ke bawah itu kelihatan tirai tadi. Itu ya, perbedaan huruf sudah membuat perbedaan mana? Gimana Pak Dik? Ada basementnya atau gimana ini? Ya, wallah alam ada tirai ya. Itu seperti, bukan berarti gudang ya. Jadi seperti. Jadi agak landai ke bawah, ya, kemudian ada tirai di situ. Ya mungkin tanahnya itu agak landai ke bawah gitu. Sehingga ketika Rasulullah sholat ke bawah itu, ya kelihatan gitu ya. Kita agak ke atas kemudian lihat ke bawah kan kelihatan gitu. Tapi kalau di atasnya tergantung kan kemungkinan tidak terlihat kalau melihat ke bawah. Itu disebut sahwah. Artinya tadi ya berarti sajadah itu baiknya sih yang polos. Ya. Baiknya sih polos. Ya di Masjid Ammar nih bagus sih polos dia sekarang sajadah karpetnya karpet polos, dia nggak ada ornamennya. Baik, lanjut Ustaz. Ya, ini ada topik yang lain. Mas Aditya bisa bantu baca? Mulai dari beliau bersabda ya? Ya, ini yang ada Arabnya. Beliau SAW bersabda, tidak sempurna salat jika dikerjakan sedangkan makanan telah dihidangkan. Juga apabila sambil menahan buang hajat besar maupun kecil. Oke. Di sini disebutkan la salata. Diterjemahkan tidak sempurna salat. Sebagian penerjemahan mengatakan la salata, tidak dianjurkan salat. Maksudnya ya. Dan tidak sempurna salat. Karena la sholat itu secara bahasa artinya tidak ada sholat. Tidak ada itu maksudnya apa? Tidak sah atau tidak sempurna atau tidak dianjurkan gitu ya. Saya sih lebih condong arti tidak dianjurkan. La sholata bi hadrati ta'amin, tidak dianjurkan sholat ketika makanan telah dihidangkan, dan juga ketika orang menahan buang hajat maupun besar maupun kecil. Maka kadang-kadang ya dalam beragama ini ada sebagian itu yang
ya mungkin kebawa perasaan ya. Jadi kalau sholat ya harus sholat dulu baru makan gitu ya. Padahal Rasulullah ya menganjurkan untuk lebih baik makan dulu daripada sholat dulu ya. Kecuali dengan keadaan-keadaan tertentu ya. Kemudian seperti Kalau pas mau buka puasa itu repot itu. sama seperti itu ya kan. Kadang-kadang kan harus cepat-cepat ini kita sholat di awal waktunya, jadi seakan-akan itu harus pas selesai adzan langsung, bahkan tidak boleh ngapa-ngapain. Padahal ya justru ya ini anjuran Rasulullah. Kalau makanan sudah dihidangkan, bahkan Rasulullah pernah salah kalau nggak salah Jabir atau siapa sahabat Jabir. Jadi pada suatu hari Rasulullah SAW sholat subuh itu Rasulullah buang hajat. Dan ketika itu lama betul sehingga hampir waktu subuh itu habis. Sahabat-sahabat kemudian berinisiatif untuk sholat tanpa Rasulullah. Kalau saya tidak salah ingat ya nama yang imamin itu Jabir kalau tidak salah. Nggak tahu nanti Pak Adi mungkin pernah dengar kisah ini. Akhirnya sahabat itu salah satu menjadi imam, kemudian yang lain ikut. Nah, ketika mereka sholat Rasulullah datang gitu. Akhirnya Rasulullah ikut jamaah sebagai makmum. Setelah salam assalamualaikum warahmatullah. Kemudian sahabat yang jadi imam tadi kemudian Masya Allah Rasulullah jadi imam akhirnya. Ya Rasulullah minta maaf. Kami kira engkau apa-apa gitu kan. Jadi kami takut juga salat waktunya habis. Sehingga kami harus salat duluan gitu. Takut waktunya habis. Rasul mengatakan tidak apa-apa. Ya bagus seperti itu. Nah dalam kisahnya itulah satu-satunya sahabat yang pernah mengimami Rasulullah SAW. Bukan Abu Bakar ya Ustaz ya? Kalau Abu Bakar itu ketika sakit. Enggak, waktu di kondisi itu kenapa bukan Abu Bakar ya? Kok Allah alam, kayaknya mungkin tidak ada Abu Bakar ketika itu dalam perjalanan keluar gitu, atau mungkin ada keadaan lain. Bukan Abu Bakar ya, seingat saya bukan Abu Bakar sih sahabatnya. Iya makanya. Nah Abu Bakar pernah nggak ngimami Rasulullah? Dah. Maka dikatakan satu-satunya sahabat yang pernah mengimami Rasulullah itu tadi. Mungkin nanti saya dipastikan lagi ya Jabir atau siapa saya. Iya, Pak Didi. nih Pak Didi. Nah, kalau sahabat Abu Bakar, dia pernah jadi imam ketika Rasulullah sakit. Dia diperintahkan untuk jadi imam, kemudian mengimami kaum muslimin, ya mengganti. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW masuk. Rasulullah masuk, ketika melihat Rasulullah masuk, Abu Bakar langsung mundur gitu. Ya, kemudian Abu Bakar, Rasul mengatakan tetap di tempat, tapi tetap mundur juga. Abu Bakar nggak mau dia mengimami Rasulullah SAW. Akhirnya Rasulullah imam. Abu Bakar mengimami Abu Bakar mengikuti Rasulullah sebagai imam dan kaum muslimin mengikuti Abu Bakar sebagai imamnya. Oh, berarti ada dua imam. Wallah alam, begitulah riwayat hadisnya. Situasinya kayak apa ya? Kan Rasulullah datang kalau terlambat dari belakang berarti melewati jamaah. Karena rumah beliau itu seperti ruang imam gitu. Oh, sebelahnya ya? Di depan seperti itu, di sebelahnya begitu. Jadi ya di ruangan imam. Jadi Rasulullah kalau keluar ya tinggal keluar aja. Keluar sudah di depan mihrab ya? Nah, seperti itu ya, seperti itu. Tempat imam nih. Sehingga pas beliau keluar ya beliau di depan. Abu Bakar melihat Rasulullah keluar, beliau mundur. Rasulullah mengatakan, tahan. Nah, jangan sahabat Jabir ini kenapa nggak ngelihat ya? Saking khusyuknya. Karena bukan di masjid ketika itu di luar. Bukan di masjid. Ya itu di luar dalam suatu perjalanan kalau saya tidak salah, dan itu waktu subuh. Nah ketika itu Rasulullah buang hajatnya. Coba kita pastikan ya. Ini kita sudah berikutnya topik lain Ustadz. Jadi kita sudahkan dulu sampai di sini. Mungkin kalau ada pertanyaan masih ada waktu dikit. Teman-teman silakan. Saya mau tanya tadi tuh yang soal dihidangkan makanan itu. Oh iya. Kalau begitu, kalau seandainya belum dihidangkan tapi sudah waktu makan misalnya, kita bisa minta tolong aja, bisa diumpetin dulu gitu mungkin, karena kita mau sholat dulu gimana? Kita tahu makanan sudah ada tapi seolah-olah kita ini dulu. Kasus buka puasa bersama nih biasanya. Iya. Oke. Ya. Karena kita takutnya punya kita kebiasaan buruk kita adalah kalau udah habis makan kenyang tuh jadi agak susah gerak kan, jadi ini lebih konsen dulu kalau misalnya
kita sholat, terutama kayak mungkin maghrib yang nggak terlalu banyak waktunya. Ya, betul. Oke. Baik, Pak Sesa, sebelum saya jawab ya, ini saya nemu nih. Jadi yang mengimami Rasul itu sahabatnya bukan Jabir, ternyata Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ya. Abdurrahman bin Auf tadi. Nah, untuk seperti itu maka tadi kita ngelihat keadaan sih sebenarnya. Di sini kan dikatakan ya tidak dianjurkan saja. Artinya ya kita melihat keadaan. Kalau keadaan normal ya, karena Rasulullah SAW itu mengajarkan kita selain hablum minallah, hablum minannas. Artinya ketika orang sudah menghidangkan kemudian kita tolak gitu kan, itu kan menyakiti perasaan orang yang menghidangkan itu. Maka hablum minannas itu seakan-akan kalau masalah dengan Allah ini gampanglah Allah memaafkan, istilahnya begitu. Tapi kalau hablum minannas ini kan memang agak repot ya perasaan manusia. Nah, maka salah satu yang saya tangkap sih kenapa Rasulullah menganjurkan untuk mendahulukan itu, salah satunya ya jadi ya menjaga perasaan orang yang sudah menghidangkan. Nah, kita lah menghidangkan, sebenarnya sudah menghidangkan ini. Kemudian ditinggal sholat, akhirnya kan mungkin agak kecewa. Sebagaimana ketika kita bertamu, ya kan, orang kita sedang berpuasa, kemudian kita bertamu, maka ada anjuran juga untuk membatalkan puasa sunnah, gitu ya. Karena apa? Karena sebagai bentuk menghormati orang yang sudah menghidangkan makanan. Tapi kalau semuanya orang itu paham, kalau menurut saya sih tidak hal ya. Orang itu paham gitu, kita menyampaikan, mohon maaf lah saya puasa ya karena seperti ini. Oh ya enggak apa-apa. Nah mungkin bisa juga seperti itu, karena Rasulullah juga pernah, seingat saya Rasulullah juga pernah tetap berpuasa ketika bertamu di rumah salah satu sahabat gitu ya. Ya mungkin orang itu bisa memahami. Nah, kalau seumpamanya kan kita ngelihat wah sudah dihidangkan, ternyata kan makanan itu sudah dihidangkan, orangnya sudah masak lama-lama ya kan, ya sudah, ini puasa kan sunnah gitu. Sementara memuliakan orang atau menginginkan orang itu kan wajib. Maka ya sudah kita dahulukan yang itu. Insya Allah pahala puasa kita sudah tergantikan dengan dengan pahala memasukkan kebahagiaan di hati seseorang muslim. Nah begitu juga ketika tadi ya makanan tadi, kalau memang bisa orang itu memahami keadaan kita gitu ya mohon maaf lah dimasukin dulu dan dia tidak kecewa gitu, tidak masalah juga. Tapi kalau semuanya dengan itu kemudian dia akhirnya kecewa kan, ya takutnya amalan kita mendahulukan sholat tadi yang seharusnya berpahala kalah dengan dosa kita menyakiti orang gitu. Yang kita cari kan pahala kan, mempercepat sholat itu kan yang kita cari kan waktu afdol karena ingin dapat pahala. Tapi ya buat apa gitu kita dapat pahala kemudian pahala itu berkurang atau bahkan hilang karena menyakiti di seseorang. Wallahu a'lam. Mungkin begitu Pak Sesa. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan? Pak Adi, mohon izin nanti yang mengenai cerita Ali bin Abi Thalib yang tidak mau merubah nasibnya atau katakan tidak mau merubah takdirnya akan saya posting ya kalau ketemu sumbernya ya. Iya. Siap. Ya Pak, nggak apa-apa. Ini akan kita diskusi aja. Betul. Walau ya benar atau tidaknya sumbernya ini. Coba dicek lagi sumbernya dari mana. Nanti kan ada Ustadz di sini untuk memvalidasi. Karena kan kita nggak hadir. Kalau ketemu ya Pak Adi, kalau ketemu saya juga nggak sengaja ketemu di YouTube. Nah iya. Karena kan sekarang informasi bisa dari mana saja untuk biar, apalagi nanti ini ada Bapak terkait dengan sahabat Rasul kan. Jadi kita harus pastikan sumber beritanya itu benar, bisa dipercaya, dan baru kita bisa berpendapat dan berhujah dari sumber itu. Di sini kan ada Pak Didi yang punya mengkaji sirah-sirah, juga ada Ustadz kita juga yang literaturnya juga banyak, nanti bisa memvalidasi. Itulah gunanya kita halaqah di sini kan, itu ada pakar-pakar yang memang ahli di bidangnya Pak Nasir. Saya memang penasaran banget ini. Satu Imam Ali, satu lagi Imam Husain yang ceritanya tuh hampir sama. Yang dua-duanya mereka itu tahu takdirnya bahwa
Imam Husain lebih parah lagi kan. Dia Makanya. sudah dilarang itu. beberapa waktu kematiannya itu kan hampir sama dengan Imam Ali. Imam Husain itu dia tetap aja jalan ke Kufah, ke mana itu? Karbala. Hampir sama ceritanya Ya, itu. Dia tahu takdirnya itu, tapi dia nggak mau merubah. Kalau dia mau kan dikejar sama sahabat Nabi lainnya, kalau nggak salah anaknya Umar bin Khattab itu Husain itu dilarang. Jangan, kamu itu orang itu berkhianat. Tapi kan dia tetap nggak mau, jalan terus. Akhirnya kan meninggal benar-benar sampai diinjak-injak mukanya ya, giginya juga diinjak-injak sama musuh-musuhnya itu. Ya makanya sumber informasinya coba di capture, nanti kalau ketemu. Tapi walau alam ini ya sumber informasinya tetap aja walau alam ya. Saya hanya sebagai perbandingan aja sama Pak Ustadz yang ada di grup ini. Terima kasih. Iya, nggak apa-apa Pak Nasir, disampaikan nanti nemunya di mana. Kalau ketemu ya Pak, dia nyarinya juga susah. Iya, nggak apa-apa. Iya. Tapi tidak apa-apa, saya senang sekali Pak Nasir ya. Ini menunjukkan Pak Nasir juga banyak bacaan. Kita tuh ya begitu, kita juga nggak bisa kadang-kadang memvalidasi semua informasi ya. Karena kadang-kadang kan kita baca dari buku, baca dari internet, baca dari sini, kemudian tergambar ya untuk mencari lagi informasi itu agak susah. Tapi paling enggak baik-baiknya itu ada secara pribadi saya ya, logika saya secara pribadi mengatakan bahwa Imam Ali itu nggak mau merubah takdirnya karena dia tahu itu ketetapan Allah Subhanahu wa taala, wallahu alam. Tapi kalau dia mau merubah itu bisa karena dia tahu pelakunya itu ada di situ, bawa pedang beracun, dia tahu. Karena sudah 2 kali dia mengatakan itu kepada asistennya itu bahwa orang ini akan membunuh saya. Walaupun dia membaca Qur'annya sangat bagus, sangat merdu, tapi dia pernah ngomong sama asisten bahwa orang itu suatu hari akan membunuh saya. Ya, saya kira gitu aja. Intinya kalau pendapat saya memang Imam Ali itu nggak mau merubah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Baik, yang lain cukup? Mungkin kalau cukup kita akhiri, sudah jam 11:15. Mohon pimpin doa Ustaz untuk mengakhiri kajian malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah, alhamdulillah majelis pada malam hari ini selesai kita laksanakan. Mengakhiri majelis ini untuk mengambil keberkahan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah limpahkan kebaikan, Allah hindarkan kita dari segala keburukan, Allah jadikan ilmu yang kita pelajari ilmu yang bermanfaat, ilmu yang semakin mendekatkan kita kepada Allah, ilmu yang membuat kita semakin tawadhu, semakin mengetahui kelemahan kita, semakin mengetahui kekurangan ilmu kita, semakin mengetahui kebodohan kita, semakin mengetahui bahwasanya ilmu Allah Subhanahu wa taala sangat luas. Apa yang kita miliki tidak lebih dari setetes dari samudra ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan membaca Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجة يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم. Ya Allah, wahai Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang,
Wahai Zat yang Maha memaafkan segala kesalahan, ampunilah dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan kami ya Allah, baik yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja, baik yang kami lakukan secara terang-terangan maupun yang kami lakukan secara sembunyi-sembunyi, baik yang telah berlalu maupun yang akan datang, baik yang kami ketahui maupun yang tidak kami ketahui. Ampunilah dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa dan kesalahan ibu bapak kami. Ampunilah dosa-dosa dan kesalahan istri-istri kami. Ampunilah dosa-dosa dan kesalahan anak-anak kami. Ampunilah dosa-dosa dan kesalahan saudara-saudara kami. Ampunilah dosa-dosa dan kesalahan guru-guru kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa dan kesalahan murid-murid kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa dan kesalahan masyarakat-masyarakat kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa dan kesalahan pemimpin-pemimpin kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa dan kesalahan kaum muslimin dan muslimat, baik yang masih hidup di antara kami maupun yang telah dahulu meninggalkan kami ya Arhamar Rahim. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ampunilah dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan kami ya Allah. Dosa-dosa dan kesalahan saudara-saudara kami, keluarga-keluarga kami, sahabat-sahabat kami yang telah mendahului kami. Jangan Engkau masukkan dalam hati kami rasa hasad, rasa iri, rasa dengki, rasa benci kepada sesama muslim di antara kami ya Arhamar Rahimin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Berikanlah ketakwaan dalam hati kami ya Allah. Curahkanlah keimanan dalam hati kami ya Allah. Bersihkanlah hati kami ya Arhamar Rahimin dari sifat-sifat, perangai-perangai, akhlak-akhlak buruk yang mengotori hati kami ya Allah. Engkaulah yang maha mensucikan hati kami. Engkaulah yang mengendalikan hati kami. Ya muqallibal qulubi tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Wahai Zat yang maha membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati kami dalam agama dan ketaatan kepadamu ya Arhamar Rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Kami memohon keridhaanmu dan surgamu ya Arhamar Rahimin. Dan kami berlindung kepadamu dari neraka-Mu dan dari kemurkaanmu ya Allah. Allahumma rzuqna rizqan halalan tayyiban mubarakan wasi'an wa amalan mutaqabbala wa shifaan min kulli da'in wa saqam. Karuniakanlah kepada kami ya Allah rizki yang halal, rizki yang baik, rizki yang Engkau berkahi ya Arhamar Rahimin. Berkailah usia kami, berkailah rizki kami, berkailah harta kami ya Allah, berkailah keluarga kami, berkailah segala yang Engkau berikan kepada kami ya Arhamar Rahimin. Berikanlah kami kesehatan ya Arhamar Rahimin wa ya Akramal Akramin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Karuniakanlah kepada kami ya Allah anak-anak kami, keluarga kami, zuriat kami, keturunan kami. Jadikanlah mereka orang-orang yang salih dan salihah. Jadikanlah mereka pribadi-pribadi yang bermanfaat. Bermanfaat untuk agamamu, bermanfaat untuk bangsa kami, bermanfaat untuk seluruh umat manusia. Jadikanlah mereka sebagai kebanggaan kami ya Arhamar Rahimin, penyejuk hati kami, penawar kegelisahan kami, penghilang kedukaan dan kegundahan kami ya Allah. Jadikanlah mereka sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Allahumma astur auratina wa amin rawatina wa aminna fi awtanina. Ya Allah, tutupilah aib-aib dan kekurangan-kekurangan kami ya Allah. Engkaulah yang maha menutupi segala sesuatu. Jangan Engkau tampakkan keburukan-keburukan kami kepada makhluk-Mu ya Arhamar Rahimin wa ya Akramal Akramin. Berikanlah rasa aman dalam hati kami ya Allah. Berikanlah ketenangan di hati kami. Berikanlah kedamaian di negeri yang kami tempati ini ya Allah ya Arhamar Rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Tampakkanlah di hadapan kami yang hak adalah hak. Berikanlah kami kemampuan untuk mengikutinya.
dan tampakkanlah di hadapan kami yang batil itu batil ya Allah, dan berikanlah kami kemampuan untuk menghindarinya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustadz atas penyampaiannya. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita kaji malam hari ini bisa memberikan tambahan ilmu dan kekuatan iman buat kita semua. Amin ya rabbal Dan menyempurnakan sholat kita. Hari ini kita belajar sholat khusyuk dengan cara tadi memandang tempat sujud dan menghindari gambar-gambar di sekitar tempat sujud agar tidak jelalatan. Baik, sekali lagi terima kasih dan mudah-mudahan kita masih diberi umur panjang, kekuatan iman untuk berjumpa kembali di Jumat depan. Kita akan lanjutkan di tadi apa Ustaznya? Setelah itu doa istiftah. Doa istiftah ya. Masih baru selesai takbiratul ihram ini. Doa istiftah ya, masih belum, masih panjang perjalanan kita sampai dengan salam terakhir. Mudah-mudahan teman-teman bersabar karena ini materi yang cukup penting buat kita. Ini adalah ibadah yang menjadi pembeda antara kita dengan orang-orang kafir, yaitu sholat, dan akan ibadah yang paling pertama akan ditanyakan oleh Allah di akhirat nanti. Mudah-mudahan apa yang kita upayakan ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas sholat kita dan semakin meyakinkan bahwa apa yang kita lakukan dalam sholat itu memang ada dasarnya dan ada tuntunannya. Walaupun Amin ya rabbal alamin. ada perbedaan-perbedaan, kita bisa memahami perbedaan itu karena apa gitu. Jadi tidak saling menyalahkan dan tidak merasa benar sendiri. Itu yang kira-kira yang bisa kita sarikan dan kita jadikan sebagai semangat kita untuk terus hadir di setiap Jumat malam untuk melengkapi ilmu dan kesempurnaan sholat kita. Dari saya kurang lebih mohon maaf, adalah kita akhiri dengan doa khawatir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.